Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Sumbangsal. Bersama saya Hendan Nun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Bapak Redian Dedi Umrin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, terima kasih Pak sudah datang ke studio. Sama-sama. Oke, kita berbicara tentang pengangguran di Kota Palembang. Seperti apa sih gambaran pengangguran di Kota Palembang atau angkatan kerja di Kota Palembang seperti itu? Oke. Kalau kita bicara jangan bicara tentang pengangguran deh. Kalau tentang bicara pengangguran jadi pusing jadi langsung. Tentang angkatan kerja dan harapan bekerja mungkin. Oke. Ya. Karena di setiap adanya kesulitan pasti ada kemudahan kan. Jadi harus diakui memang pengaruh kondisi global sekarang ya, perang dagang, kemudian ada perang yang masih terjadi Rusia sama Ukraina, dan kemarin kita tahu mulai main nuklir nih antara Pakistan sama India. Ya, itu yang terbaru. Ini akan sangat berpengaruh sekali. Setidak-tidaknya akan terjadi pelambatan ekonomi dan kita sudah rasakan. Sederhana saja seperti di Kota Palembang. Ukurannya kalau kita berjalan masih jam 12 masih ramai kendaraan Pak Mas ya. Berarti ekonomi menggeliat. Utamanya tanggal-tanggal muda lah ya. Nah, tetapi sekarang sudah mulai melemah. Nah, harapan kita ya mungkin dengan kondisi ini tidak bisa berlangsung lama ya. Tapi di sisi lain kita juga terbantu dengan kondisi di daerah sekarang. Harga-harga seperti itu kopi, kemudian harga-harga karet cukup bagus sekarang. Walaupun katanya dalam tanda kutip penikmatnya bukan petani. Penikmat kopi kan kita, Mas. Masyarakat luas. Iya. Betul seperti itu. Ya. Nah. Oke, tapi kalau tuh misalkan emang berdampak terhadap warga ataupun misalkan untuk angkatan kerja di Kota Palembang terkait dengan isu global ekonomi itu. Ya, kita sangat bersyukur kalau secara langsung ya, seperti terjadi PHK di perusahaan tekstil, terjadi PHK di industri sepatu, di alas kaki lah bahasanya kan. Kemudian ada kegagalan investasi beberapa perusahaan otomotif listrik di Indonesia. Itu tidak terjadi langsung di Kota Palembang. Karena Kota Palembang ini merupakan PAD yang terbesar itu adalah dari hunian hotel sama makan minum restoran, Mas. Sektor jasa berarti ya, Pak? Sektor jasa, iya betul. Nah inilah, dan kekuatan ini sudah diuji dari kopi, dari Krismon, Kota Palembang ini cukup, ya artinya tetap berjalan lah. Mungkin ada yang investasi-investasi yang harus bekerja keras ya. Tetapi di sisi lain ada tumbuh potensi-potensi baru. Wah ini cukup unik kalau Kota Palembang ini. Berarti bukan dari sektor formal tapi dari sektor non formalnya juga tumbuh begitu. Betul. Itu. Kita bersyukur beberapa wilayah di Kota Palembang seperti kabupaten kota lain di sekitar Sumatera Selatan ini mereka punya tambang batu bara, kemudian mereka punya industri-industri lain, misalnya perkebunan, sawit dan lain sebagainya. Pimpinan-pimpinannya, bos-bosnya itu, kolega-koleganya ingin di Kota Palembang. Ini kan, ini yang kita bersyukur. Dan mereka akan menghabiskan uang dan makan minum di Kota Palembang. Nah, tetapi ini akan pasti terdampak kan seperti ekspor batu bara, ekspor karet dengan kondisi ini kan, tentu akan terjadi perlambatan. Tetapi kalau kami melihat secara langsung tidak terjadi. Kami memang ada rasakan lowongan pekerjaan yang semakin dicari oleh kawan-kawan para pencari kerja, kami istilahkan para pencari kerja. Kota Palembang ini sendiri lebih dari 20.000 satu tahun untuk angkatan dari perguruan tinggi, tinggi saja. Perguruan tinggi 20.000 per tahun. 20.000 per tahun, kemudian SMK sekitar 13.000, 12.000, 13.000. Nah ini yang menjadi PR berat. Tetapi kita bersyukur ada sektor-sektor tadi UMKM itu paling banyak menyerap tenaga kerja di situ. Kalau pabrik dan lain sebagainya mungkin otomatis ya itu akan terhitung, tetapi ini akan memberikan peluang juga. Kami katakan tadi akan memberikan juga. Kalau satu toko pempek tadi kan kebetulan saya mungkin ada modal nih sebagai pegawai negeri buka kafe saya akan bisa membantu kawan-kawan yang lain nih para pencari kerja. Nah yang terjadi sekarang memang kita harus akui
mereka tidak bisa memenuhi upah minimum kota yang sudah ditetapkan lebih tinggi. Ya, mau tidak mau, tetapi setidaknya mereka tetap bisa bekerja. Itu kan retail ya Pak ya. Kalau untuk retail kan nggak bisa masuk ke dalam undang-undang yang masuk ke dalam aturan UMR itu seperti itu. Iya, jadi memang idealnya kita dengan penetapan upah minimum kota, kota Palembang sendiri saat ini ya sekitar 3.900.000 lebih ya. Memang cukup tinggi. Ini dipicu juga kemarin dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dengan kegiatan-kegiatan internasional. Kita ada SEA Games, ada Asian Games, ada PON, terus itu kan. Itu mendatangkan investasi yang cukup bagus di Palembang, triliunan bahkan kan. Nah, itu akan berpengaruh. Nah, bukan celaka sebenarnya, anugerah. Di belakang ini kita tidak lagi bisa menurunkan upah minimum kota tadi, tetapi kita akan tetap bertahan ini, tetapi masyarakat sepertinya tetap menerima dengan kondisi ini. Ya, mudah-mudahan dan kami tetap optimis. Mungkin 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama ini memang terjadi gonjang-ganjing lah ya. Tapi kami yakin dengan kebijakan-kebijakan presiden bahwa utamanya dengan ekonomi kita yang nantinya arahnya ke mandirian ekonomi, ini akan memperkuat ekonomi kita juga di daerah. Dan ini catatan penting bagi kami. Juga adanya pengangkatan kemarin kawan-kawan yang dari P3K, khusus untuk Kota Palembang hampir 4.000. Itu memberikan semangat mereka kan. Setidak-tidaknya mereka sudah punya kepastian penghasilan. Nah itu Mas Hendra. Kalau tadi berarti tadi ada angkatan lulusan ya Pak, lulusan perguruan tinggi itu ada 20, kemudian lagi ditambah dari SMK juga ada belasan ribu seperti itu. Berarti kan semakin numpuk, semakin banyak nih untuk angkatan kerja ataupun usia kerja seperti itu. Betul. Terkait dengan hal itu memang kami mendorong sekarang kawan-kawan itu bukan cuma mengandalkan lowongan kerja di daerah, tetapi mereka harus lebih mampu untuk bersaing. Sebagian mereka mendapatkan beasiswa, sebagian mereka bekerja di luar kota, Mas. Dan sebagian tadi kami bincang-bincang dengan kawan juga, mereka itu menghasilkan, Mas. Misalnya mereka trading nih sekarang, yang jadi musim anak-anak sekarang kan trading, baik saham, emas dan lain sebagainya. Mereka asal jangan pinjol. Nah ini catatan pinjol. Ini mengerikan sekali pinjol ini. Karena dari informasi yang kami dapat tahun 2024 yang lalu, kalau kita tidak bisa mengatasi, nanti di tahun ini sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun kerugian negara. Ini oleh pinjol. Akibat judi online maksud kami. Akibat judi online itu akan terjadi pinjaman online. Nah, kembali kepada bagaimana kita mengatasi dengan angkatan kerja itu, kami mencoba ngobrol nih dengan kawan-kawan perguruan tinggi, bagaimana mempersiapkan angkatan kerja kita yang akan datang itu supaya mampu bersaing. Kami sampaikan minimal mereka mampu 2 bahasa. Misal mereka mau ke Taiwan, ya paling tidak bahasa Inggris harus oke lah. Minimal bisa berkomunikasi lah, walaupun tidak bisa harus mereka menjadi interpreter kan. Bahasa Jepang mereka harus dipersiapkan dari awal. Ya. Karena di sana penghasilan mereka secara hitungan nominal itu 4 kali, 5 kali penghasilan kita di dalam negeri. Berarti kita bisa melakukan lompatan. Lompatan itu 4 atau 5 kali kalau mereka bekerja di dalam negeri. Dan apa yang mereka cita-citakan 5 tahun ke depan itu, dalam 2 tahun sudah mereka bisa raih. Dan selama mereka ada pelatihan untuk ke luar negeri seperti itu kan, ketika kita mau mempekerjakan dalam arti kata seperti itu orang ke luar negeri, berarti kan harus ada pelatihan, harus punya skill seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja? Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbaksal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Pak Dedi. Pak Dedi, kalau tadi itu kan disinggung, ada pelatihan apa sih yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk melatih warganya supaya mereka memiliki kemampuan ketika mereka masuk ke dalam dunia kerja, begitu? Betul. Jadi sebelum kita masuk ke pelatihan, kita mencoba memapping dulu nih. Sebenarnya
apa yang menjadi permasalahan tenaga kerja kita. Pertama, mereka tidak mampu bersaing karena tidak ada skill yang bisa diandalkan. Kedua, kelemahan kita adalah kita kurangnya informasi pasar kerja. Nah, dua hal itu. Kalau dulu kan mungkin kita cukup baca koran, sudah datang ini. Tapi sekarang dengan tersedia informasi di kita katakanlah di internet atau di lain sebagainya, mereka tidak membuka itu. Tapi mereka asik main game dan lain sebagainya. Bahkan mereka mungkin buka TikTok untuk belanja. Nah, kami memanfaatkan platform itu. Kami ada setiap hari online, TikTok online yang kami menyampaikan informasi pasar kerja. Nah, kemudian tadi bagaimana untuk meningkatkan skill mereka. Kami pertama kita memang ada pelatihan di kantor kami, walaupun cuma 6 jurusan, sangat terbatas sekali. Sepeda motor, listrik, kemudian AC, menjahit, las listrik. Lebih ke otomotif ya? Lebih ada otomotif, lebih ke ke hard ya. Nah, tapi tahun ini mudah-mudahan kita sudah melangkah kepada yang lebih soft ya. Soft skill. Iya, soft skillnya terkait dengan di internet dan lain sebagainya. Kami mengarah ke situ karena katanya sih sebagian besar ekonomi rezeki kita ini ada di medsos ini. Nah, kami arahkan mereka untuk jadi content creator nantinya, kemudian arah mereka untuk menjadi macam-macam lah. Nah, yang kita lakukan adalah kami mencoba mengajak kawan-kawan perguruan tinggi mempersiapkan mereka. Kami ulangi lagi, kami mempersiapkan mereka apa yang harus kita lakukan. Banyak lowongan kerja di luar negeri itu. Tahun 2023 kami mencatat lebih 4 juta lowongan kerja ke luar negeri yang ini bisa kita perebutkan. Tahun ini kami melihat di Asia, di wilayah Asia Tenggara saja lebih dari 1 juta lebih, 1.500.000. Negara mana aja Pak untuk Asia Tenggara? Negara-negara tujuan kita masih ya seperti Korea, Taiwan, kemudian Jepang. Tetapi untuk kami katakan tadi untuk seperti Kamboja, Thailand, Burma itu tidak termasuk ke dalam yang direkomendasikan. Hampir bisa dipastikan itu adalah scam. Mereka dijadikan berarti kepala dari dinas sendiri, dari Bapak sendiri, ketika misalkan dari ada lowongan kerja di luar negeri itu juga masuk dalam screening. Negara mana yang bisa direkomendasikan untuk memasukkan atau mengirim orang ke sana, begitu? Betul. Kita bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Tenaga Kerja Migran sekarang yang kalau di daerah dinamakan BP3MI. Mereka memberikan informasi juga ke kita. Kemudian kita bekerja sama juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Semua lowongan kerja yang ada di luar negeri, kemudian PT-PT-nya sudah harus terdaftar, sehingga mereka tidak terjebak. Nah, kita tingkatkan, paling tidak kami sampaikan, mereka harus menguasai 2 bahasa. Selain bahasa Indonesia, mereka harus menguasai bahasa asing. Itulah pintu masuk. Nah, kemudian, apa yang seperti anak-anak itu yang seperti di Jepang, mereka harus mempunyai skill di teknik. Nah, AC dan lain sebagainya. Karena di sana nanti mereka akan memperebutkan biasanya pekerjaan yang di middle, yang di bawah. Karena ini tidak diambil oleh generasi muda di sana. Ini yang kita manfaatkan. Tapi ketika mereka sudah melakukan pelatihan seperti itu, apakah dari dinas sendiri, dari Bapak sendiri itu mengeluarkan sertifikat ketika? Betul. Sertifikat yang kita keluarkan melalui kawan-kawan di BNSP juga. Jadi ada sertifikasi nasional untuk praktek-praktek itu dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Makanya tadi harus ditambah tadi dengan bahasa. Dan mereka biasanya seperti kemarin kami melakukan pelatihan untuk magang kerja ke Jepang, ini sudah masuk tahun ketiga. Perusahaan-perusahaan Jepang datang ke kita untuk mewawancarai mereka. Ini yang kita lakukan. Berarti udah 3 tahun kerja sama Jepang, begitu? Kita kebetulan kerjasamanya dengan Kementerian Tenaga Kerja, tetapi Kementerian Ketenagakerjaan mempercayakan ada namanya IM Jepang, semacam NGO juga. Mereka yang ada sekitar 4.000 atau 5.000 perusahaan yang mereka pegang untuk mencari atau kita menitipkan pekerja-pekerja itu untuk dipekerjakan. Sudah berapa banyak Pak yang dari warga Palembang untuk kalau hitungan kami itu karena seleksinya agak ketat ya kita masuk mungkin sudah di angka 50 sampai 70 orang Pak. Tapi
kita bukan menghitung jumlah orang yang terhadap, tetapi terdampaknya nanti yang kita hitung. Berarti kan peluangnya juga cukup ada gitu cukup. Seperti itu. Nah, ini belum lagi kita mengajak kawan-kawan yang di perusahaan-perusahaan penggerak tenaga kerja ya, yang mereka mempunyai job order lewat agen-agen mereka. Ini kita juga coba lakukan pendekatan agar mereka yang bekerja nanti kita bekali dengan informasi dan keahlian yang cukup. Kemudian juga kita bisa pantau ini, jangan sampai mereka nanti bekerja di sana yang terjadi adalah menjadi pekerja yang tidak terdaftar dan lain sebagainya. Betul. Itu kan kalau misalkan terlantar di negara orang kan sangat efeknya sangat buruk terhadap negara juga kan. Itu yang keluar negeri. Yang kita lanjutkan yang hasil pelatihan kami di dalam negeri, seperti mereka pelatihan AC, rata-rata mereka ini paling tidak mengajak 3 orang ini untuk buka usaha. Dengan motor sendiri. Jadi wirausaha. Kemudian tukang las minimal mereka bisa mengerjakan teralis untuk jendela, pagar. Kemudian motor juga begitu. Nah, ini yang memberikan, itu kami sampaikan tadi, memberikan efek mengurangi angka pengangguran kita. Walaupun sebenarnya idealnya dengan penghasilan yang harapan mereka kan ada penghasilan yang kalau istilah anak sekarang minimal 2 digit lah. Tetapi kan tidak ada yang namanya usaha itu tiba-tiba besar, Pak. Ya Mas ya? Harus dilalui. Dan katanya sih problem itu jawaban itu akan kita temui ketika kita menyelesaikan problemnya sendiri. Nah, itu yang kita Ketika masyarakat ataupun usia kerja dia mau ikut pelatihan seperti itu, apakah itu emang dibuka setiap tahunnya atau bagaimana? Tiap tahun dibuka. Ini nanti di bulan di bulan Agustus nanti kami akan melakukan rekrut lagi. Nah, kami sudah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ini anak-anak ini. Sebenarnya di negara Jepang kami sudah pernah bicara dengan Jepang. Berapapun kalau lolos seleksi, artinya lolos seleksi itu baik fisik maupun administrasi dan keahlian, mereka terima. Mau 100, mau 1000. Tapi ini sulit sekali seleksi di sana. Karena mereka di sana bekerja dan mereka mengalami 4 musim seperti kita. Tapi ketika itu medianya sudah disiapkan, bagaimana dengan animo masyarakat Palembang sendiri untuk mengikuti pelatihan dan nextnya untuk masuk ke dalam dunia kerja begitu? Ini ada cerita lagi. Ceritanya kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbangsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi animo masyarakat ketika medianya sudah disiapkan oleh pemerintah gitu seperti itu dan nextnya itu ada peluang untuk masuk ke dalam dunia kerja, dunia industri seperti itu. Peluangnya animonya seperti apa dari masyarakat Kota Palembang sendiri? Kalau kita katakan animo cukup besar. Nah, tetapi tantangannya di generasi Z sekarang, generasi Z sekarang, mereka tidak tough, tidak tangguh. Kenapa? Seperti begini, paling sederhana mereka harus melakukan latihan fisik. Capek. Kemudian mereka disuruh, sudah kita siapkan waktu sudah. Mereka akan malas-malasan datang, harusnya datang kursus 4 kali, cukup 1 kali saja. Tapi banyak kasus yang seperti itu ketika banyak. Itu karena kami tidak tahu itu kesalahan apa, tetapi kalau nanti kita gali lagi di segmen yang lain lah. Kami sudah lakukan itu. Tetapi anak-anak yang memang mempunyai semangat yang besar dan mereka datangnya dari kampung, dari memang mohon maaf keluarga yang kurang mampu, mereka akan berlatih dengan sungguh-sungguh dan mereka biasanya yang lolos. Ada yang sampai 3 kali, bahkan ada yang sampai 4 kali. Nah, itu rata-rata mereka yang masuk ke dalam dunia pelatihan itu di batasan usia berapa? Untuk pelatihan yang magang kerja, ini kami fokuskan ke anak-anak tamatan SMK karena ada syarat mereka mempunyai jam tertentu untuk keahlian teknis. Jadi anak-anak SMK tidak perlu keahlian teknik lagi karena jam pelajaran mereka sudah di usia 18 sampai 25. 18 sampai 25. Kemudian untuk peluang-peluangnya nanti keluar, ketika mereka sudah tahu dengan kondisi lingkungan di sana, biasanya dengan kontrak 3 tahun,
mereka akan melanjutkan dan mereka mempunyai penghasilan yang lebih besar 2 kali bahkan 3 kali dari situ. Oke. Berarti untuk usia di 25 ke atas belum ada program untuk hal itu? Kalau untuk sekarang kami lebih kepada peluang-peluang pekerja yang sifatnya yang disiapkan oleh kawan-kawan dari BP3MI. Baik yang G2G, P2P, dan lain sebagainya. Dan ini kami sampaikan ke masyarakat, nanti seleksinya model yang lain. Nah, itu kami tidak melakukan seleksi itu dengan kawan-kawan BP3MI yang melaksanakan kawan-kawan tenaga kerjaan. Tetapi informasi itu juga bisa diperoleh di kami, Pak, di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Apa itu informasi yang seperti, bisa diperoleh? Misalnya begini, lowongan kerja untuk perawat, lowongan kerja untuk hotel rumah makan, lowongan kerja untuk kapal pesiar. Nah, itu seperti itu. Tapi yang diminta ada fresh graduate atau yang sudah berpengalaman? Ada perusahaan yang sudah berpengalaman, ada yang fresh graduate. Ya, rata-rata ya biasanya kan itu tadi kita lebih senang dengan yang berpengalaman. Tetapi kalau pengalaman belum tentu mereka punya kondisi yang baik juga kan. Mungkin fresh graduate itu banyak pilihan. Tergantung perusahaan yang akan menerima di sana. Oke. Berarti apa untuk pelatihannya pun atau untuk magangnya pun berkoneksitas dengan industri begitu atau bagaimana? Atau hanya disiapkan oleh pemerintah daerah bahwa ini yang sudah disiapkan untuk kebutuhan industri, apakah itu diserap juga? Untuk kebutuhan industri, misalkan industri ini membutuhkan tenaga mesin, misalkan seperti itu juga diserap juga oleh dinas. Jadi dinas juga menginformasikan peluang-peluang kerjaan di dalam negeri, dalam kota Palembang dan luar kota. Ada beberapa perusahaan tambang yang merekrut juga di kami di daerah. Kemudian ada juga yang perusahaan-perusahaan seperti di kota Palembang, perhotelan dan sebagainya, kami bisa informasikan. Nah, tapi untuk peluang-peluang kerjaan luar negeri juga kami informasikan. Jadi silakan nanti peluangnya silakan memilih. Betul. Tapi itu tadi karena peluangnya sedikit, kami garis bawahi lagi harus mempunyai daya saing. Daya saing yaitu kemampuan bahasa dan keahlian. Daya saing, kemampuan bahasa dan keahlian. Nah, seperti itu yang supaya kita bisa bersaing dan tidak memperpanjang tadi angka bukan pengangguran, kami istilahkan angka pencari kerjaan. Pencari kerja. Iya. Wah, kalau tuh misalkan sekarang kan tadi sempat Bapak juga katakan bahwa sekarang ini masuk ke dalam dunia teknologi. Betul. Yang banyak orang menikmati hal ini. Seperti itu. Apakah juga akan membuka pelatihan untuk generasi Z seperti itu ataupun yang lainnya untuk masuk ke dalam dunia itu sehingga kan mereka juga bisa menghasilkan, bukan hanya mereka bekerja di sektor formil misalkan seperti itu. Mudah-mudahan doakan saja kami tahun ini membuka teknologi informasi komunikasi DKP. Kemudian kami juga membuka peluang untuk kegiatan yang seperti sederhana, makeup artist, kemudian lighting, penyelenggara wedding organizer. Ini kan banyak nih, Mas. Sebenarnya yang dibutuhkan. Walaupun dalam jangka pendek tidak bisa menghasilkan uang yang cukup banyak, tapi setidaknya mereka mempunyai pengalaman yang lebih di situ. Oke. Kan kalau misalkan Palembang ini kan menjadi magnet untuk daerah-daerah lain ya, kabupaten kota yang lainnya seperti itu. Otomatis dari daerah lain juga mau dong bekerja di Kota Palembang. Betul. Seperti itu. Kemudian masyarakat Palembangnya juga ini kan berarti menambah saingan gitu ya. Itu yang terjadi sekarang. Oke. Itu ada langkah-langkah nggak dari Dinas Tenaga Kerja untuk mengatasi hal itu atau bagaimana? Ya, utamanya kita pasti beberapa perusahaan kami bukan menyarankan hak untuk bekerja itu sama sebenarnya. Tetapi yang paling terdampak itu adalah masyarakat Kota Palembang. Ibaratnya kalau rumah tangga kita ngurus anak kita dulu. Berarti kembali lagi pada kemampuannya. Skill dan bahasa yang diutamakan untuk mereka miliki begitu ya seperti itu. Itu harus. Harus dimiliki. Karena peluang kerja di sana cukup menantang begitu ya. Persaingan juga cukup tinggi gitu. Seperti di Australia mereka pemetik buah musiman. Seperti di Taiwan itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang pabrik dan lain sebagainya. Seperti di di Yunani itu ada pekerjaan yang part time juga 8 bulan bekerja mereka.
Itu banyak sekali di Arab Saudi begitu juga. Tetapi ini informasi yang karena kami sampaikan tadi. Ini tugas kami sekarang. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.